Rahmatullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan manusia, anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita manusia ini diberi kelebihan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat ini, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang terbaik sepanjang masa. Hal ini juga kita bisa baca di dalam satu riwayat hadis yang dikutip di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Dan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati umat Islam ini, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang mempunyai dosa besar pun mereka masih akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam satu riwayat sebutkan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini juga bisa kita baca di dalam Maulid Ad-Dibai, wa yaqulul haqq wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasuni bisyahadati kaman kadzdzabani adkhilul jannata birahmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh demi keagunganku dan kemuliaanku, tidak aku samakan antara orang yang secara ikhlas bersyahadat kepadaku, yaitu orang yang mau memeluk agama Islam, dengan orang yang mendustakanku, yaitu orang-orang kafir. Masukkanlah mereka, orang-orang Islam itu, ke dalam surga dengan rahmatku. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Di dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, merahmati umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena rahmat yang besar ini, sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan segala kebaikan kepada Muhammad beserta umatnya, maka jadikanlah aku sebagai umatnya, yaitu sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjawab Nabi Musa alaihissalam, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu di antara manusia untuk menyampaikan risalah dan kalamku dan firmanku. Maka terimalah apa yang telah aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada kita orang muslim, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena kemuliaan itu sehingga Nabiullah Musa alaihissalam pun ingin menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ini berlaku untuk semua umat Islam, berlaku untuk semua orang yang mau secara ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak peduli apakah orang tuanya muslim atau bukan. Sebagai contohnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dulunya adalah orang yang sangat-sangat memusuhi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi sahabat yang terdekat di samping Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di dalam ketika beliau masih hidup sudah dijamin surga bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah satu contoh bahwa orang yang dahulunya menentang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dia masuk Islam maka menjadi kekasih Allah. Demikian juga contoh yang lain, yaitu putra dari Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Dulunya Ikrimah dan Abu Jahal adalah musuh besar baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Abu Jahal terbunuh di medan perang Badar, maka kemudian Ikrimah ini termasuk orang yang memprovokasi kafir Quraisy untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, yang kemudian itu terjadi dalam perang Uhud. Tapi kemudian Ikrimah ini lari dari perang Uhud dan akhirnya Ikrimah ini masuk ke dalam agama Islam ketika Fathul Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Ikrimah radhiyallahu ini kemudian ikut hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah masih banyak orang yang mencela Ikrimah berulang-ulang. Tapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam satu khutbahnya beliau mengatakan agar umat Islam tidak menyakiti seorang muslim hanya lantaran orang tuanya kafir. Maka sejak saat itu para sahabat yang lain tidak lagi mencela Ikrimah radhiyallahu anhu. Dan sejarah membuktikan bahwa Ikrimah radhiyallahu anhu menjadi seorang muslim yang taat dan beliau wafat dalam keadaan syahid pada perang Yarmuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Al-Imam Nawawi di dalam bab larangan mencela nasab mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara dalam umatku ini yang termasuk kekufuran, yaitu yang pertama
mencela nasab, dan yang kedua meratapi atau nihayah meratapi mayit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya, siapapun orang tuanya, siapapun nasabnya, siapapun bangsanya, apapun bangsanya, selama dia menjadi umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Maka oleh karena itu, mari kita hormati umat muslim yang lainnya. Kita muliakan orang muslim yang lainnya. Jangan merendahkan kehormatan orang muslim yang lain. Jangan menghina nasab orang muslim yang lain. Jangan menghina orang tua muslim yang lain. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, minal kaba'ir sadmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajul fa yasubbu ar-rajul abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummah. Muttafaqun alaih. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seseorang yang memaki kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya ada, yaitu seseorang yang mencaci maki ayahnya orang lain, kemudian orang lain tersebut balas mencaci maki ayahnya, dan demikian juga dia mencaci maki ibunya orang lain, lalu orang lain tersebut mencaci maki ibunya pula. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muliakanlah orang Islam di saat hidupnya dan di saat wafatnya. Jangan rendahkan kehormatan orang muslim dengan fitnah dan riba. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghiba fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu wa kaifa? Qala innar rajul qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa in sahibal ghiba la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Hati-hati engkau jangan sampai riba, yaitu menyebut kejelekan orang lain. Karena sesungguhnya riba atau menjelek-jelekan orang lain, rasanya orang lain, itu lebih sulit diampuni dosanya daripada zina. Maka kemudian ada orang yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengapa demikian? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang laki-laki yang terkadang berzina, lantas dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang riba, yang ngerasani, yang nyebut-nyebut kejelekan orang lain, tidak akan diampuni dosanya, sehingga orang tersebut, orang yang dijelek-jelekkan tersebut, memaafkan kepada orang yang menyebarkan kejelekan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Maka mari kita muliakan seorang muslim di saat hidupnya, muliakan pula di saat wafatnya. Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan, haram hukumnya menginjak-injak kuburan atau duduk di atas kuburan. Ini demi menghormati seorang muslim yang telah wafat. Apalagi kalau dia merusak kuburan,
maka ini juga termasuk hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatahlusa ila jildihi khairun min ayyajlisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Seseorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu api itu membakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburannya seseorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk semua kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang ras, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang golongan. Janganlah kita menjadi seorang muslim yang rasialis, yang tidak senang dengan rasnya orang lain, seolah-olah kita yang paling baik. Dan itu yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa kita ini sama dengan bangsa yang lain. Bangsa Arab sama dengan bangsa Ajam. Orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Cina, semuanya selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya sama. Tidak ada satu yang lebih rendah daripada yang lain. Maka sekali lagi, marilah kita menjadi muslim yang menyayangi orang muslim yang lainnya. Jangan menjadi muslim yang rasialis, yang tidak senang dengan bangsanya orang lain, meskipun itu adalah saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu, bersama dengan orang-orang soleh di seluruh dunia, baik itu orang-orang soleh dari Indonesia, dari Arab, dari Yaman, dari Cina, dari Jawa, dari Madura. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi